prince is alive. Prisoner. Oh, Rufus. Right! Halo para pemuda-pemudi penerus bangsa, bagaimana kabarnya? Aku galon aman, sabun mandi aman, dan kembali lagi bersama gue Ilmis di channel Anak Tangguh. Kali ini gue akan kembali membahas alur cerita film dari serial Willow yang diterbitkan pada tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini gue akan membahas episode yang kelima. Bagi kalian yang penasaran tentang alur cerita di episode sebelumnya, silahkan klik aja link yang ada di deskripsi ya sob. Daripada berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh ya, gua doakan semoga kalian dan beserta keluarga bahagia dan sehat selalu ya sob. Dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tangguh. Di scene kelima ini dibuka dengan memperlihatkan Willow dan rombongannya yang tengah ngos-ngosan karena dikejar oleh Paragel. Mereka terus disosor tanpa adanya perlawanan. Iya sih, ada sedikit perlawanan dari Willow, yaitu menggunakan alat penyembur api atau penyembur nyamuk atau apalah itu, yang pastinya itu tak cukup untuk bisa membuat Paragel takut sedikit pun. Don't worry about it. Mereka pun tak tahu harus berbuat apa lagi dan akan lari kemana lagi, sampai pada akhirnya Willow menyarankan pergi ke sebuah hutan berbahaya, yang dimana ketika seseorang masuk ke hutan itu tidak akan ada lagi semangat untuk bertahan hidup. Into the wildwood. Something in the air, the trees, the water, that makes anybody has any better ideas. I'm sure we'd all love to hear them. Konon katanya hutan itu sangatlah berbahaya, akan tetapi mau gimana lagi, mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau mereka pun harus ke hutan berbahaya itu yang mereka namai sebagai hutan Wildwood. Di tengah hijau dan rimbunnya hutan, mereka langsung disambut dengan keindahan dan warna-warni dari kupu-kupu malam. Maksud saya kupu-kupu terbang, yang membuat mereka pun hanyut dan terpukau akan keindahan alam itu. Key is vigilance. Stay sharp. The wildwood is seductive. It lures you in with... But that's not gonna happen. Jet pun sempat bercerita bahwa dulu waktu bangsanya dijajah, ada anggota keluarganya yang lari ke hutan ini namun belum mendengar kabarnya sampai sekarang. Lain halnya dengan Dob, ia terus mendesak Willow agar bisa meminjam tongkat sihirnya, namun tidak diizinkan dikarenakan belum saatnya Dob untuk menggunakannya. You can wield this wand. You must master the four. After ace concentration and divination, no sweat. What? What are you doing? I'm using. Di sisi lain, rupanya Greden si congos ini telah jatuh hati kepada Dob, yang dimana dia kemudian bertanya kepada Borman, yaitu tips dan trik untuk memikat wanita. fair-haired, doe-eyed chosen one who maybe thinks of you. Means I don't have to show you how to get her to like you back. I mean, is that... When your knee weakens and pulse quickens, and the women are the central preoccupation of my life. See that? Passion it evokes. The most important thing to understand about the fairer sex
Namun sayangnya Graydon sepertinya bertanya ke orang yang salah, yang bukannya memberikan tips dan trik memikat wanita, Boorman malah memberikan tips dan trik untuk memikat musuh. Doubts about my integrity, motives. For me, Dan ya, di tengah Boorman yang unjuk gigi kebolehannya dalam memikat wanita, tiba-tiba musuh menyergap mereka bagaikan pasukan elit komando yang melakukan teknik penyamaran. Mereka pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke sebuah pedesaan terpencil yang pastinya Anda tidak akan menemukan ibu-ibu marah-marah karena pesanan olehnya yang tidak sesuai harapan, dan itu membuktikan bahwa desa ini sangatlah tersembunyi dan misterius. Laurie. Now, boys. You don't look dead. Funny story. Perkenalkan, nama wanita ini adalah Scorpio, yang ternyata beliau ini merupakan doi dari Boorman dulu, yang membuat burung perkasa Boorman sedikit berontak karena belum mendapatkan kehangatan doi selama ini. More like a... Ain't life funny? Kind of funny. You don't look dead. Funny story. 4 kids and a beanpole. Look, take him to my tent and make sure he's well tied up. Kit pun dengan songongnya memperkenalkan diri sebagai putri dan mencoba bernegosiasi agar melepaskan mereka, namun tidak semudah itu. Scorpio ternyata juga seorang putri, akan tetapi ia melepaskan gelarnya itu karena alasan tertentu, dan pastinya dia tidak menerima negosiasi apapun saat ini. Tantalos of Tirazline and Queen Sorcia's daughter. Sublime Eminence, Mistress Magnificus. If you could find it in your hearts to let us. They don't have a whit of mercy about them. Scorpio lalu mengurung mereka semua di tempat yang terpisah, terkecuali Boorman dan Jet, yang dimana Boorman dibawa ke tendanya yang sudah kita pastikan apa yang akan terjadi di dalam, yang sementara Jet diikat di sebuah pohon. But keep this one here. Wait, what are you gonna do to her? She'll make good. Nelwyn and the pretty fella down in the borough. Say, you look wowza. Di dalam tenda, Scorpio dan Boorman rupanya sedang melakukan ritual penyuburan atau penyemaian yang sudah lama tidak dilakukannya. Kembali ke Kit dan Doc karena melihat sahabatnya yaitu Jet dalam bahaya, yang membuat Kit pun sedikit gelisah. Dan rupanya Doc mengetahui hubungan Kit dan Jet selama ini yang sebenarnya sudah saya tutup-tutupi namun harus terungkap juga. Maka baru saya kasih tahu sekarang karena alasan tertentu bahwa Kit dan Jet ini merupakan pasangan les boy. And they're gonna kill her. It's a thing people say. They wear people's skulls as. But love is the most powerful force in the universe. My best friend is being tortured right now. Jade is my. Come on, you see the way that she looks at you? Protects you. I feel sorry for her. For loving someone who can't love her back. Lanjut ke cerita, Kit pun mengeluarkan tongkat sihir yang telah ia curi dari Willow sebelumnya dan berusaha untuk menggunakannya namun selalu gagal, dan sampai pada akhirnya With this. Pretty sure it's Gadu. Are you just making that up? Avagadu. ya, mereka pun segera keluar dan mencari di mana keberadaan Jet saat ini, yang rupanya Jet sekarang tengah jadi bahan bulian dari para Bone Reaper. We don't want to hurt anybody. And nobody. All we want is Jade. Mia! Mereka pun mengancam ketua Bone Reaper yang bernama Lori untuk melepaskan Jet atau Doc akan melelehkan wajahnya. Bukannya takut, Lori malah dengan mudahnya mengambil tongkat sihir milik Doc, yang tak selang lama datanglah Scorpio yang sudah melakukan penyemaian atau penyerbukan bersama Boorman. We don't want to hurt anybody. And nobody. All we want is Jade. Cut her loose. We'll melt your face off, Lori. We can't do that. Not without the mistress's say hats. I applaud your spirit, Princess. Tanpa diduga rupanya Jet berhasil meloloskan diri dan mengancam Scorpio dengan sebilah pisau. Namun ternyata tidak semudah itu melumpuhkan Scorpio, yang dimana kemudian dia berhasil membalikkan keadaan dan pertarungan pun tak terhindarkan. I'm lots of fun.
I've been waiting for this for a long time. Ketika Scorpio punya kesempatan untuk membunuh Jade, lalu tanpa sengaja ia melihat tanda atau simbol yang berada di leher Jade yang membuat Jade pun terselamatkan. Take her to my tent. Jade pun dibawa ke tenda untuk diinterogasi perihal tanda di lehernya itu, yang ternyata Scorpio juga mempunyai tanda yang serupa, yang pada akhirnya terungkaplah bahwa Scorpio ini merupakan kakak dari Jade yang selama ini telah menghilang. Tanda yang ada pada Jade dan Scorpio itu merupakan tanda atau lambang dari ayahnya dulu yang bernama Kyle, yang dimana lambang itu diberikan kepada anak para Bone Reaper pada saat usia mereka 100 hari dengan tujuan bahwa mereka tidak melupakan asal mereka dari mana. Diketahui Kyle memiliki beberapa istri, jadi antara Jade dan Scorpio ini bersaudari namun beda ibu. Nah, pada saat peperangan terjadi di wilayah Nockmaar, namun dalam peperangan Kyle terbunuh oleh Mart Martigan, yaitu ayah kandung dari Kit, yang kemudian banyak penduduk Bone Reaper yang berpindah tempat, yang diantaranya lari ke hutan Wildwood. Namun lain halnya dengan Jade, Jade berhasil diculik oleh prajurit Ratu Sorsa yang kemudian dibawa ke Tear Ashley. Dengan kata lain, orang yang menyelamatkan Jade selama ini adalah orang yang membantai keluarganya dulu. That mark on your neck, where'd you get it? Always had it. 100th day, it's seared with its family's mark. This is my father's mark. So they remember where they came from. He was killed by Man Martigan at the Battle of Nockmaar. To Tear Ashley. Used to count the stars before you went to sleep. Order. But Morda served the crown. With their masters in exchange for their loyalty. Will do whatever's necessary to be free. Namun yang masih jadi pertanyaan adalah, setelah Jade mengetahui bahwa ayahnya dulu dibunuh oleh Mart Martigan yang tak lain adalah ayahnya Kit, apakah mungkin Jade yang sekarang masih mau bersama anak dari pembunuh ayahnya itu? Apakah dia masih mau melindungi Kit yang notabene seakan hal yang agak dipaksakan? Scorpio pun bercerita bahwa itu memang benar, tanda itu dari ayahnya dulu yang bernama Kyle, yaitu pimpinan Bone Reaper pertama, yang dimana Kyle memiliki 15 anak dan hanya Jade dan Scorpio lah yang selamat. He had 15 children. I are the only ones left. Kembali ke Willow dan Graydon yang tengah pusing memikirkan cara agar bisa keluar dari sana, sampai pada akhirnya ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Brownies, yang sesuai dengan namanya yaitu Minnie dan Mungil. Willow! Rule, am I... Look! What is it? Bigger! Willow! Rule, I need your help. Like old times? Willow pun menyapa sekaligus meminta tolong bagaimana cara mereka agar bisa keluar dari sana. Brownies pun memberikan sebilah daun yang entah saya pun tak tahu apa fungsi dari daun itu, yang intinya daun itu bisa membawa mereka keluar dari sana. Finished! Huh? Do not go that way. That is the wrong way. I know the feeling. One day you may truly live. Mereka pun langsung mencari rombongan yang lain, dan ternyata para rombongan Bone Reaper mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kembalinya Jade yang sudah lama menghilang selama ini. You hear that? And my fiance and the other... Grab the weapons. What's actually happening is that they really don't care about us. Jade's a Bone Reaver. I don't know what that makes her. I feel like you're still too cute, Minnie. Ternyata Dob sudah ahli menggunakan tongkat sihirnya, yang dimana Dob telah menggunakannya untuk membuat makanan. Hal itu pun membuat Willow kagum sekaligus heran, bisa-bisanya Dob menggunakan sihirnya dalam membuat makanan. No, you're not crazy, Toth. You just have a very well-developed palate. Walk toward Tuatha. Ling? Look at the wand. Well, don't wipe it on that.
It's my special part. Ada yang unik dari Bone Reaper ini yang dimana mereka memiliki buah kejujuran yang ketika Anda memakan buah itu Anda akan selalu berkata jujur. Namun sayangnya buah itu hanya di film-film yang seandainya buah itu nyata maka kehidupan ini akan sangat aman dan sejahtera. Lanjut ke cerita, mereka pun disuguhkan dengan buah kejujuran itu yang membuat mereka satu persatu mengungkapkan semua hal yang disembunyikan mereka selama ini. I don't know, delicious looking fruit. Live a little. Willow ternyata mengakui bahwa dia bukanlah penyihir yang hebat, yang dimana pada saat dia menang melawan Mbak Morda itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Greatest sorcerer of the world. Mediocre at best. But you... It's dumb luck. I built my entire reputation behind all that wisdom as the aging, talentless hack that he really is. Truth plums, huh? Never. Situasi mereka pun saat ini amburadul. Kit yang minum khamar sampai-sampai lawannya tak sanggup lagi meladeninya, sementara Willow yang juga ngigau karena kebanyakan minum khamar juga, dan si Graydon yang baru selesai dandani oleh para Bone Reaper lain. I believe I left you tied up in my room. Di sisi lain rupanya Kit dan Jet sedang ingin beradu jigong yang pada saat mereka baru mau melakukan maksiat itu tiba-tiba I kiss you. I suppose there's only one way to find out. ya, tanpa diduga oleh Jet sedikit pun, Kit langsung diterkam dan diculik oleh musuh yang ternyata itu adalah troll, yaitu bangsa lain yang mendiami hutan tersebut. Dan karena kawasan Bone Reaper diserang maka mereka pun berlarian, dan ada juga yang sebagian melakukan perlawanan yang membuat film ini pun harus bersambung kembali. Bagaimanakah nasib Kit selanjutnya? Nantikan updatean terbaru dari Anak Tandu. Segitu dulu alur cerita pada serial kali ini, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tandu. Dan kalau kalian ada pertanyaan, saran atau kritik untuk serial kali ini silahkan cat aja di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini Ilmis dan bye bye.